Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2019 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Bahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap, tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh KPK ialah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR RI pengganti antar waktu Harun Masiku. Yang kedua adalah Samintan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Buron ketiga ialah Samsul dan juga Icih Nur Salim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011 Izil Ashar alias Ayah Merin. Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam 1 tahun terakhir berdengung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID menjadi langkah mundur demokrasi. Tak hanya itu, Kontras juga mencatat sedikitnya 287 orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum. Kriminalisasi, ya. Tadi salah satunya misalnya kasus Raffio Patra, kemudian ada Jering juga di Bali. Nah ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Tak semuanya merah membara, ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi 1 tahun terakhir ini.
Seperti dalam ketegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena terbukti telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Kemudian, pengembalian buron yang telah 17 tahun keluar dari Indonesia, Maria Lumowa, terpidana kasus pembobolan bank negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah, dibawa kembali oleh Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya masih dari Kepolisian Republik Indonesia, ada prestasi yang ditorehkan Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menangkap kembali Joko Chandra dan dibawa ke Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia, namun Kejaksaan Agung juga menorehkan prestasi dengan kembali membuka kasus Jiwasraya. Melakukan penegakan hukum memang tak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Namun tentu hukum memang harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia betul-betul dapat dirasakan. Maria Sarjana, Andika Suramanto, Jakarta.